Malaikat yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ini berilah dia ganti. Dan yang mendapatkan doa ini adalah Bapak Muhammad Wisdan, karena dia sudah memberi manggis, anggur dan kelengkeng dan aneh ini. Ada pohonnya, nggak ada buahnya, ada buahnya, nggak kelihatan pohonnya. Tapi Allah Maha Adil, yang tidak bersedekah diberi Allah juga malaikat yang mengirimkan doa. Apa kata malaikat satu lagi? Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang tidak bersedekah berilah dia kebinasa. Mudah-mudahan kita bersedekah subuh. Wah, betul kata Bu. Karena kalau tidak bersedekah setiap subuh, makanya ada program namanya program sedekah subuh untuk mengundang doa malaikat Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang bersedekah diberi ganti, yang tidak bersedekah na'udzubillah talafa, binasa. Biasanya kebinasaan itu berawal dari yang kecil-kecil dulu, diawali dengan sendal hilang, helm hilang, lama-lama suami hilang. Mudah-mudahan suaminya diselamatkan Allah. Dari bunyi aminnya ada ungkapan kekhawatiran yang sangat. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah. Amin ya rabbal. Yang kedua, setiap kita ini ingin supaya dilindungi, dirahmati, dinaungi, dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menurunkan rahmat barokah itu Allah. Ibarat buah yang matang, dia gugur ketika dijolok pakai bambu, pakai galak, pakai kayu. Dan penyebab turunnya rahmat Allah itu adalah diantaranya solawat. Dan kita sudah bersolawat dengan suara dari Kiai Hasan. Hasan artinya baik, sesuai dengan namanya, suaranya Masya Allah. Mata'tana biqiraati, sudah menenangkan telinga dan hati kami. Semuanya menggoyangkan kepala dan merasakan perasaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyampaikan sholawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah berkat pada umatku orang yang paling awal bangun pagi. Fi bukuriha, orang paling cepat bangun pagi. Di Asia Tenggara ini, orang yang paling cepat bangun pagi adalah orang Singapura. Kenapa? Karena jamnya di setel 1 jam lebih awal. Itu kalau kita lihat di peta, di atas Malaysia, di bawah Singapura, di bawah Sumatera. Itu sebetulnya secara jam, secara ilmu geologi, itu 1 jam semuanya. Jadi kalau jam 8, jam 8. Tapi kenapa ketika jam 8 di Sumatera, di Singapura sudah jam 9? Karena presidennya nyetel jam lebih awal. Supaya apa? Supaya bangunnya lebih cepat dan bisnisnya lebih duluan, dan dia buka pasar lebih cepat dari negara-negara lain. Begitu cara mereka supaya cepat bangun. Dan ketika kita masih nyantai baru jam 10 malam, mereka melihat jam sudah jam 11. Tapi waktu sholatnya sama, hanya jamnya saja dipercepat. Jadi kalau bapak ibu mau cepat, coba jamnya dipercepat 1 jam. Waktunya sama, tapi kita merasa hari itu lebih cepat. Dan Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah keberkahan pada umatku, pada orang yang paling awal bangun paginya.
ketiga, kita kemudian berjalan melihat ada pohon-pohonan, tanam-tamanan. Ma min muslimin yazra'u zar'an, setiap orang menanam pohon, au yaghrisu harsan, menanam tanaman, fayakulu minhu tayrun, lalu dimakan oleh burung, au bahimatun, dimakan oleh hewan kambing sapi, au insanun, dimakan oleh manusia, illa kanat alaihi shadaqah, maka dia bernilai shadaqah. Makanya kalau kita nanam tanaman, niatnya memang shadaqah, dimakan orang. Tapi kalau bisa 1-2 pohon, jangan semuanya. Dan ketika tanam-tanaman ini dimakan burung, jadi shadaqah. Dimakan hewan, jadi shadaqah. Dimakan manusia, jadi shadaqah. Tanam-tanaman yang ditanam, ada pohon pisang, ada pohon jambu, ada pohon macam-macam, maka ada sedekah kepada hewan, ada sedekah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Turki itu sengaja diletakkan gandum di atas atap rumah supaya burung di musim dingin tidak mati kelaparan. Mereka sengaja memikirkan hewan. Tadi malam selesai tausiah, saya buka handphone, ada berita seekor harimau di kebun binatang meninggal. Ternyata setelah diperiksa di rumah sakit, perutnya kosong karena dikorupsi. Kejadian ini bukan di Indonesia, tapi di Konoha. Betapa yang menderita bukan cuma manusia, tapi juga hewan pun merasakannya. Sedekah tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan, termasuklah burung-burung ini mendapatkan sedekah makanan. Burung ini makanan sudah dapat, tapi istri belum. Yang keempat adalah ketika ada seorang perempuan, mohon maaf tidak sopan, kurang adab kepada Habib, kepada ulama. Seorang perempuan kehausan, berhenti di tepi sumur, tidak ada timba, dia ambil sepatu botnya, bekas kakinya, dia masukkan ke dalam sumur, dia berikan kepada seekor anjing. Anjing yang kehausan minum. 3 makhluk yang kotor, anjing kotor, perempuan itu, mohon maaf, wanita nakal juga kotor, tempat minumnya sepatu juga kotor. Tapi gara-gara seperti itu diampunkan Allah dosa. Tapi jangan gara-gara ini lalu pulang beli anjing semuanya. Ini peristiwanya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya, ya Rasulullah, adakah sedekah kepada seekor binatang anjing? Nabi mengatakan, fi kulli kadidin ratbin shadaqah, untuk setiap hamba Allah yang hatinya basah, makhluk hidup, walaupun kepada seekor anjing, dia bernilai shadaqah. Begitulah hebatnya agama Islam. Ada seorang perempuan ahli ibadah, sholatnya banyak, zikirnya banyak, tapi ternyata masuk neraka karena tidak memberi makan kucing. Ada perempuan yang nakal, tidak ada ibadah, tapi ternyata diampunkan Allah dosanya hanya memberi makan seekor anjing. Dua-dua hadisnya mesti disampaikan dalam satu majelis. Karena kalau tidak nanti orang bangga dengan ibadahnya, tapi dia sudah zalim dengan makhluk Allah. Kalau tidak nanti orang akan putus asa dengan dosanya, padahal dia sudah berbuat baik kepada makhluk Allah. Kalau bisa kita dua-duanya, memberi makan anjing, memberi makan kucing, namun tetap beribadah. Jangan hadis ini dipotong. Ada orang yang suka motong-motong hadis, lalu kemudian ketika ditanya, kamu gak sholat, kamu gak puasa, saya sudah memberi makan anjing. Karena hadis itu juga ada kronologisnya. Itu diceritakan tentang Bani Israel
sebelum kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa kita nanti semua pasti akan mati, dan kita semua minta mudah-mudahan kita semua matinya husnul. Amin ya Allah. Kita berdoa Allahumma qtimna bi husnil khatimah sudah. Tapi bagaimana cara meraih husnul khatimah? Kata Nabi yang kelima adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu, sedekah menolak mati su'ul khatimah. Orang yang bersedekah itu matinya insya Allah husnul. Ada seorang laki-laki anak muda ganteng meninggal di belakang makam Ibrahim sedang sujud pakai ihram. Inilah kematian yang tidak bisa direquest. Meninggal di tanah haram, di dalam Masjidil Haram, sedang ihram, selesai tawaf di belakang makam Ibrahim. Kematian yang sangat indah. Setelah selesai, semua orang bertanya kepada ibunya, "Ibu, iya, anaknya ini seorang ulama?" "Bukan." "Kades?" "Bukan." "Kenapa ini matinya indah sekali?" "Nggak tahu." "Amalnya apa?" "Dia anak muda yang biasa saja." Beberapa hari setelah itu datang seorang janda membawa anak-anak yatim. Takziah. "Mohon maaf kami terlambat datang takziah." "Kamu siapa?" "Kami adalah orang yang selalu diberi sedekah dari gaji anak muda." Makanya ibu nanti kalau tiba-tiba suaminya meninggal, beberapa hari setelah itu datang janda membawa anak yatim. Itu tanda husnul khatimah. Sedekah maksudnya sedekah ini luar biasa, bisa menolak mati su'ul khatimah. Suatu ketika ada seorang di Maroko bermimpi berjumpa Sayyidina Maulana Muhammad. "Wahai fulan, terbanglah engkau ke Saudi Arabia, temui si fulan bin fulan, sampaikan salamku kepadanya." Dia ragu, ini mimpi benar atau tidak. Malam kedua mimpi yang sama, datanglah kepada fulan bin fulan. Dia masih bingung, iya atau tidak, tapi sudah 3 malam berturut-turut. Akhirnya besok dia beli tiket pesawat, dia terbang dari Maroko ke Saudi Arabia mencari orang yang ada dalam mimpinya. Dia tanya, "Di desa ini ada si fulan bin fulan?" "Ada." "Orangnya masih hidup?" "Masih." Dia datang, dia temui. "Wahai fulan bin fulan, saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Nabi berpesan ke saya untuk menyampaikan salam kepada." Dia ketawa. "Gak mungkin, saya manusia biasa, saya bukan ulama, saya bukan orang hebat, saya biasa-biasa saja." Ternyata setelah ngobrol cerita-cerita ditanya, "Apa amalanmu?" Amalannya adalah sedekah. Ternyata ahli sedekah ini hidupnya dimuliakan Allah, mendapatkan salam dari Rasulullah. "Saya selalu sedekah Ustaz, tapi kenapa belum dapat salam?" Mungkin jumlahnya kurang banyak. Saya sudah banyak. Mungkin hatinya kurang ikhlas. Saya sudah ikhlas. Itu tanda belum ikhlas. Ngaku ikhlas. Kita husnuzon saja. Mungkin Allah menjaga hati kita, karena seandainya saya sedekah, tiba-tiba datang orang menemui saya, "Wahai Ustaz Abdul Somad, ada salam dari Rasulullah." Saya langsung update status. Alhamdulillah sudah dapat salam pagi ini. Langsung yang lain komen,
Amin, 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 amin. Hati saya menjadi rusak. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Yang keenam, orang yang sudah mati meninggal dunia masuk ke liang lahat, semuanya putus. Di rumahnya Bu Nubin. Hubungan dengan teman putus, hubungan dengan istri putus. Karena orang yang sudah meninggal istrinya hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu surat nikah berganti. Nama kita diganti dengan nama Bronis. Semuanya tinggal. Yang kekal abadi adalah yang keenam, shadaqatun jariyah. Orang yang bersedekah lah yang masih tetap punya koneksi hubungan dengan alam dunia. Yang sekarang kita lihat nyata menjadi fata morgana. Rumah nyata, mobil nyata, teman nyata. Begitu nyawa dicabut dari badan, semuanya hilang. Yang sekarang tidak nyata, malaikat mungkar nakir tidak nyata, surga tidak nyata, Tuhan tidak nyata. Begitu nyawa keluar dari badan, yang nyata menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi. Makanya kalau ada yang nantang-nantang, mana itu malaikat, mana itu Tuhan, enggak nyata. Kamu mau saya nyatakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang tidak nyata ini akan menjadi nyata. Begitulah hebatnya sedekah. Mengalir 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, bangun majlis taklim. Insya Allah majlis seperti ini akan terus berlanjut sampai pada hari kiamat. Asmaul Husna sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa, mendengarkan pujian-pujian kepada Rasulullah Syaraful Anam. Setelah itu kita berkumpul bersilaturahim. Memang cantik pohon kaktus. Pohon kaktus meletus-letus. Saya ceramah kurang fokus karena melihat nasi bungkus. Begitulah sampai berapa tadi? Sampai di liang lahat kita dijaga sedekah. Dari mulai bangun subuh sampai berteman bersahabat, sampai mati husnul khatimah, sampai di liang lahat tetap terjaga, terpelihara. Itu makanya orang-orang yang sudah mati itu ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah-jenazah, hai orang-orang mati, maukah kamu hidup lagi?" Mau. Mereka menjawab, jawabannya ditulis dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berilah saya hidup walaupun sejenak, sebentar, semenit. Kamu kalau saya kasih semenit mau apa? Fa as-saddaqa, saya mau bersedekah. Enggak ada orang mati itu pasti tanya, kamu mau apa? Saya mau sholat. Enggak, tapi jangan gara-gara ini enggak sholat. Kamu kenapa enggak sholat? Karena orang mati itu ketika ditanya, kamu mau sholat? Enggak. Mereka menjawab, fa'as-saddaqa. Itulah maka saya enggak sholat. Saya hanya sedekah. Ini orang dulu kalau malas aja, kalau enggak sholat aja. Sekarang enggak sholat pakai dalil. Memang setan sudah canggih. Sholat tapi tetap sedekah tidak tinggal, karena sedekah itu bergantung nempelnya di tiang, dan tiangnya itu adalah sholat. Makanya di Masjid Nabawi, di mihrab tempat sujud Nabi, di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, sholat yang agama. Kita berdiri di situ melihat tulisan sholatu imaduddin, merenung betapa hebatnya hadis ini sampai ditulis di dinding mihrab Nabi.
Tapi kita nggak bisa lama-lama melihat karena segera datang polisi. Haji. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah. Yang ketujuh, ketika ditiupkan sangkakala, idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, yang di laut naik ke atas namanya tsunami. Wa idzal biharu fujirat, diledakkan, hancur berkeping semuanya. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Apa mungkin saya yang sudah dikubur dimakan cacing tanah hidup lagi, Ustaz? Ya, mata hancur, rambut hancur, daging hancur, tapi ada azmul zahab, tulang ekor di ujung di belakang, nanti di rumah bisa dirasakan, di sini kan tidak hancur. Tanya dokter-dokter, Pak dokter, ada di tubuh kita ini yang tidak dimakan cacing tanah? Ada. Tulang ekor paling ujung, bisa cari di internet. Tanya nanti Google, hai Google, apakah ada yang tidak hancur? Ada. Tulang ekor paling ujung diperintahkan Allah untuk hidup lagi. Innahu ila arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bangkit tegak berdiri, panas, tidak ada atap, tidak ada pohon kayu, tidak ada tempat berlindung. Tapi di padang mahsyar yang ketujuh, kullu ri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada orang yang sedekahnya itu 100 juta, itu naungannya cor seperti ini. Kalau nanti lihat di padang mahsyar ada orang yang nggak kepanasan, nyantai. Kalau 10 juta itu sen. Kalau 1 juta tepat. Kalau 10.000 koran. Yang 2.000 parkir. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki kita tulis. Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli shadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, dia orang kaya Pak Ustaz, bisa bersedekah, saya nggak bisa bersedekah. Bersedekahlah dengan tanda tangan. Siapa itu? Kades. Tanda tangan. Oke, uang apa? Uang negara. Selama tidak melanggar aturan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ibu rumah tangga Pak Ustaz. Apa sedekah saya? Sedekah ibu lah yang paling hebat, karena menjadi darah daging untuk anak-anak ibu. Sampai hari ini setiap saya tausiah mengalir untuk ibu saya. Kenapa? Karena darahnya mengalir dalam diri saya. Dia adalah air susu ibu. Tapi sekarang sayangnya ibu-ibu sudah tidak menyusukan anaknya karena diserahkan ke kambing. Dan ibu tidak Diaman kades Pangdaya deh, kita Pangdaya. Bagaimana seorang ibu mengandung juga adalah ibadah. Makanya perempuan yang meninggal saat melahirkan matinya mati syahid. Sekarang perempuan yang mengandung malah diejek sama temannya. Kau mengandung, kau ini mengandung. Jawab sama dia, ibadah. Inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku nabi yang paling bangga nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena umat yang paling banyak adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu tahun 90-an orang Indonesia
gak boleh punya anak lebih dari 2. Nama programnya KB, nama badannya BKKBN. Ibu dengan anak 2 orang dipegang sama bapaknya. Ibu, bapak megang 2 anak. Ada dalam uang 5 perak. Masih ingat? Yang ingat berarti sudah tua. Sekarang baru kita ngerti, ternyata Indonesia dari Sabang sampai Papua luas dan masih banyak tanah kosong, dan kita kekurangan umat. Siapa umat yang paling banyak di dunia sekarang? India. Nomor 2 China, bersaing China dengan India, umat paling banyak. Makanya dulu disuruh utlubil ilma walau bisrin, tuntutlah ilmu walau di China. Sekarang nggak perlu lagi ke China, karena China sudah datang ke Indonesia. Karena mereka adalah umat paling banyak. Tapi nanti di akhir zaman, kalau dikumpulkan semua, kumpul semua dari mulai Darul Baydok Maroko sampai ke Sana'a Yaman, kumpul, masih lebih banyak umat Nabi Muhammad yang ada di Nusantara, di Indonesia, dengan berbagai macam ragam bahasa. Begitulah Allah memuliakan kita dengan banyaknya. Jadi Bapak Ibu yang masih ragu punya anak, bismillah, tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini akan melanjutkan dakwah Islam di masa akan datang, insyaallah. Berikutnya yang ke-8, Ustaz Abdul Somad ceramah pakai 1, 2, 3 sampai ke berapa ini? Sampai jamaahnya pulang satu-satu. Yang ke-8 adalah ketika kita sudah selesai sidang, lalu diperintahkan masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka dibawa menuju pintu surga, dan salah satu pintu surga itu tertulis bagus sodakoh. Rumahnya Pak Kades Ketapang Daya. Rumahnya. Ada orang yang masuk dari babus sholat, ada orang yang masuk dari babul jihad, ada orang yang masuk dari babul kauziminal ghaiz, ada yang masuk dari babul sodak rayyan, puasa tidak tinggal. Dan saya lihat dari tatapan mata Bapak Ibu, ini orang-orang yang masuk dari babus sodak. Karena saya lihat wajahnya wajah-wajah orang yang cerah, tidak punya masalah dan tidak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak sekali. Baik, biar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus sedekah, diperintahkan mereka masuk dan mereka dapat salam dari Allah dikirimkan oleh para malaikat. 3 kali kita ulang, salamun qaulan mir rabbir rahim. Apa kata Allah? Salamun alaikum, selamat datang dari bagus sedekah. Tibatum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah dan setelah di dalam kamu tidak akan keluar untuk selamanya. Begitulah Bapak Muhammad Wijidan beserta Bapak Kades-Kades dan para alim ulama masuk ke dalam surga, dan yang pertama mereka cari nanti adalah di mana Ustaz. Dan saat Bapak Kades bertanya kepada malaikat Ridwan, Ustaz Somad gimana kok nggak kelihatan? Kata malaikat, Ustaz Somad sudah lama menunggu di ruang VVIP. Amin. Saya cuma mau dapat doa dari Bapak Ibu, cuman caranya begini. Boleh jadi saya masuk surga bukan karena doa saya, karena saya riak, karena saya sukah, saya ceramah, gambar saya dipajang lebih tinggi dari Kiai Dr. Ahmad Fauzi di Jakarta. Siapa yang membuat balik itu? Beliau ini senior saya. Beliau sampai di Mesir 96, saya 98. Beliau sudah doktor dari Sudan, saya belum daftar.
tiba-tiba gambar saya keluar di atas. Ini kurang ada. Ustaz Somad salah. Itu kalau melihat balihonya dari atas, kami lihatnya dari bawah. Ini kayak kongsi dulu. Itu cara kelas. Saudara yang dimuliakan Allah, saya masuk surga bukan karena amal saya, bukan karena ceramah saya, bukan karena ibadah saya, tapi karena doa orang-orang yang bersedekah dan tulus ikhlas karena Allah. Dan mereka ketika sudah masuk ke dalam surga, 9. Mereka masuk ke dalam surga, mereka cari teman-teman mereka, sahabat mereka yang dulu sama-sama maulid, yang dulu sama-sama zikir, yang dulu sama-sama sedekah, tapi setelah mereka cari nggak ketemu. Mereka lapor sama Allah, ya Allah, temanku yang dulu sama-sama di dunia di mana? Kebetulan dia pesawatnya nggak langsung transit. Di mana transitnya? Neraka jahanam. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Mereka merasa bersama. Karena dalam hadis dikatakan almar'u ma'a man a'ab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkanlah saya untuk menemui saudara saya. Dan Allah berikan izin. Dalam hadis syafaat dalam Sahih Bukhari, hadis yang panjang, cari sahabatmu yang engkau bergaul baik di dunia, walaupun imannya sebesar biji sawi, maka tubuhnya diberikan protek sehingga dia tidak terkena api neraka. Dia cari teman-temannya yang dulu baik di surga, di neraka, lalu ada imannya sebesar biji sawi, dia tarik sahabatnya masuk ke dalam surga. Itulah keutamaan orang yang berteman bersahabat karena sedekah, tapi tetap sama-sama beriman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kadang ada beberapa jamaah yang datang menjumpai saya, Ustaz Abdul Somad, ya, lihat wajah saya Ustaz. Kenapa? Nanti kalau tidak ada di surga, tolong cari saya di neraka. Saya bilang, kamu kok pede sekali masuk neraka? Kita sudah berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Setiap selesai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, pasti masuk surga. Insyaallah kita masuk surga. Amin. Wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga. Kalau dia berdosa, dia masuk neraka, tapi dia tidak kekal selamanya. Sudah bersih, dia masuk surga. Salah satunya adalah dengan keutamaan sedekah karena berteman bersahabat baik. Makanya siapa yang selamat dari sifat bakhil, sebetulnya bakhil itu orangnya bakhil, sifatnya bukhil, tapi sampai di Indonesia sifatnya pun bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat syuh. Tadi Ustaz Somad katanya sifatnya bakhil, bukhil, tapi kenapa syuh? Bahasa Arab itu kaya, ada buh, ada syuh. Membedakannya bagaimana Ustaz? Misalnya kita jalan-jalan 3 orang, jalan-jalan 3 orang di Pulau Madura, lapar, pas lapar mampir ke bebek, mampir ke bebek, pas giliran makan, udah selesai makan, pas mau bayar manggil, itu berapa Pak? 75.000. Langsung dia keluarkan duit 25.000, dia bayar sendiri. Dia hanya bayar untuk perutnya. Itu namanya bakhil. Uangnya nggak mau dimakan orang lain, dia cuma mau makan uangnya sendiri. Itu namanya bakhil.
Tapi ada yang satu lagi pas mau bayar, berapa? 75.000. Mohon maaf, saya sakit kok. Supaya dibayar orang lain. Ini namanya syahid, nama sifatnya syuh. Dia uangnya jangankan untuk bayar orang, bayar untuk dirinya sendiri juga. Ini lebih parah. Kalau mau ngetes nanti bisa dipakai. Ada orang uangnya nggak mau dimakan orang lain, dia hanya mau makan uangnya sendiri. Bakhil. Ada yang lebih parah. Jangankan dimakan sendiri, dia malah makan uang orang lain. Namanya syahid, sifatnya syuh. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita. Kita ingin anak keturunan kita orang-orang yang rezekinya berlimpah dan menjadi ahli sedekah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, sudah selesai, sudah mati husnul khatimah, sudah masuk dari pintu bagus sedekah, sudah masuk dalam surga karena syafaat. Masih ada lagi, masih ada. Yang ke-9, mereka yang rajin bersedekah ini. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dosa-dosa yang banyak itu ternyata bisa dihapus dengan sedekah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a waghfirli amalan salihah. Sedekah menghapus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kepada tetangga, dosa kepada istri, dosa kepada suami tidak bisa dihapus dengan sedekah. Mesti minta maaf. Saya ngomong lebih kurang 1 jam, kata-kata saya kasar menyakiti hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di Pulau Madura daripada minta maaf di Padang Makshan. Kenapa? Belum tentu ketemu. Beda level, guys. Ini level orang-orang sedekah. Ustaz Somad ngomong begitu karena Ustaz merasa Ustaz lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi. Ustaz ngomong begitu karena Ustaz merasa lebih mulia. Abdul Somad yang di atas tangga, Abdul Somad yang di atas teras, Abdul Somad yang di atas kursi, Abdul Somad yang di atas karpet. Boleh jadi yang duduk di bawah di atas lantai lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Memang betul omongan saya, tapi kita jaga perasaan. Setelah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebat dan dahsyatnya sedekah. Yang ke-10 yang terakhir, dawu mardakum bis sedekah, obatilah penyakit batin, hasad dengki, busuk hati, penyakit pikiran tidak baik, penyakit zahir, penyakit batin. Salah satu mengobatinya adalah dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Amin, amin, amin. Kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Muhammad Wijdan beserta seluruh keluarga besar. Kalau umaroknya, bapak-bapak kades beserta ulamanya, para habaib dan alim ulama sudah duduk dalam satu majelis, ditambah dengan umat. 3 ini sudah baik, umaroknya baik, ulamanya baik, dan masyarakatnya baik. Pulau Madura baik, Sumatera baik, Kalimantan baik, Sulawesi baik, Jawa baik, baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur. Kenapa umarok jadi jahat? Karena ulama su. Kenapa ulama jadi jahat? Hubbud dunia,
hubbul mal wa hubbul jah. Suatu ketika Nabi Isa jalan-jalan di Palestina, lalu dia tanya kepada ulama Bani Israel, wahai ulama Bani Israel, ya, kenapa ikan ini busuk? Ya, ikannya mati. Ikan mati ya busuk. Kata Nabi Isa, bukan, karena garamnya tidak asin. Ikan boleh mati, tapi kalau ada garam yang asin, maka ikan yang mati tidak busuk, malah jadi enak. Namanya ikan. Tersinggung ulama Bani Israel, karena makna ucapan Nabi Isa itu Bani Israel jadi jahat, busuk, karena ulamanya tidak asin. Kalau mau mencari ulama yang tetap asin di Madinah, karena banyak garam. Dan ulama ucapannya masih didengar. Polisi, tentara, penguasa cukup berbicara dengan para alim ulama, konflik-konflik aman. Kenapa? Karena masyarakat masih mendengar ulama. Kenapa ulama itu didengarkan? Padahal ulama tidak punya harta, tidak punya kekuasaan. Mereka bukan sultan, tapi ulama itu adalah sultanul qulub. Dia sultan di hati pada jamaah. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur para habaib, para ulama. Ustaz Somad itu ulama, saya bukan ulama, tapi karena sering duduk-duduk dengan ulama, akhirnya disangka orang tua. Yang kami hormati para ulama kami, Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Saya pencinta habaib, saya pencinta ulama. Mudah-mudahan dengan cinta saya itu saya bisa bersama dengan mereka hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah 10 poin yang saya sampaikan pagi ini. Kalau bisa diingat, alhamdulillah. Yang nggak bisa diingat, nggak apa-apa, karena bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala sayyidina habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan. Minum selasi di atas angkong. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.